Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kita akan membahas keuntungan apa sih yang kita dapat dari beternak bebek ini. Selain keuntungan dalam bentuk materi, tentunya banyak sekali ya teman-teman keuntungan yang kita dapat selain materi ini. Nah, itulah yang coba kita akan jabarkan dalam kesempatan yang baik ini. Terus begini teman-teman, sebelum ke pokok pembahasan ya, mengenai harga pasar bebek pedaging itu di saat ini itu belum menunjukkan tanda-tanda harga yang semakin bagus, belum menunjukkan harga yang semakin meningkat. Bahkan di beberapa di kebiasaan saat harga murah seperti ini ya teman-teman, biasanya itu antara harga panenan bebek yang spek kecil dan spek besar itu terjadi perbedaan harga teman-teman. Terjadi perbedaan harga. Dan perbedaannya gimana maksudnya Pak? Seperti itu. Jadi begini. Antara spek kecil dan spek besar itu biasanya kalau harga murah seperti ini ada gap harga tertentu ya teman-teman ya, dimana perbedaannya itu cukup jauh teman-teman, perbedaan harganya antara bebek spek besar dan kecil. Itu nanti kita ulas dalam video terpisah setelah video ini tayang mungkin ya teman-teman ya, karena memang di pasar itu kondisinya seperti itu, ada perbedaan harga. Terus kita berikan informasi ya teman-teman, selain di luar pembahasan bebek saat ini, tentunya kita bosan ya teman-teman kalau kita membahas bebek melulu setiap hari. Kita selingilah informasi yang terjadi di sekitar daerah saya, di mana informasi tersebut itu begini teman-teman. Di daerah saya ini istilahnya kalau orang sini, orang di daerah saya bilang itu musim becek ya teman-teman. Musim orang punya hajatan, baik itu nikahan atau khitanan atau bisa juga disebut sunatan, itu sedang musim sekali di sini teman-teman. Musim dimana kalau orang desa seperti kami ini, saya ini tentunya juga diundang ya teman-teman ya. Dan kalau diundang itu biasanya kita ya juga menyumbang lah beberapa rupiah seperti itu. Sudah panenan bebeknya itu harganya murah meriah, kita di sini dikerubuti musim orang punya hajatan. Jadi bagaimana ya ini? Sudah pengeluaran berkurang, tapi sudah pemasukan berkurang tapi pengeluaran semakin tambah. Ini juga bikin sedikit puyeng ya teman-teman ya. Orang desa seperti ini. Oke teman-teman, ke langsung pokok pembahasan ya. Begini teman-teman, kita mendapatkan keuntungan yang banyak sekali dari usaha beternak bebek ini teman-teman. Selain daripada keuntungan materi yang kita dapat, lalu apa saja keuntungan yang kita peroleh dari usaha ini? Ada beberapa yang kita ulas di sini. Salah satunya adalah dengan beternak bebek ini tentunya kita akan menjadi lebih berpengalaman lagi ya teman-teman, soal manajemen,
soal pemasaran, pokoknya semua yang berhubungan dengan ternak bebek kita menjadi lebih terlatih, terasah kemampuan kita, baik itu dari segi mencari relasi ataupun mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam ternak kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan beternak bebek ini tentunya kita juga akan menambah paseduluran teman-teman ya, menambah relasi. Jadi kita secara tidak langsung dengan beternak bebek ini kita akan menambah relasi bisnis, relasi yang berhubungan dengan beternak bebek ini, baik itu relasi penjual pakan, bakul, peternak, dan macam-macam lah teman-teman ya. Kita bisa sharing tentang tukar pengalaman, tukar ilmu seperti itu. Di sisi lain juga kita bisa keuntungan yang kita dapat, kita bisa memanajemen keuangan lebih terperinci, lebih teratur ya teman-teman ya. Karena mau tidak mau usaha ternak bebek ini membutuhkan ketelitian dan perhitungan yang matang. Karena memang di dalam usaha ini kita diharuskan untuk jeli soal perhitungan ini, khususnya perhitungan pengeluaran biaya. Karena memang usaha ini memerlukan biaya yang cukup besar. Bisa dibilang ini biayanya nomor 2 setelah ternak broiler ya teman-teman ya, di bebek pedaging ini. Jadi kalau kita istilahnya belajar matematika lah, perhitungan. Kalau kita memakai pakan ini nanti biayanya berapa, pakan itu biayanya berapa, sementara harga panenan sekian, itu kira-kira rugi atau tidak, itu kita wajib bisa menganalisa soal itu ya teman-teman ya. Soal itu bisa menganalisa, harus. Dan juga kita diwajibkan juga untuk perhitungan prediksi panen itu harganya nanti berapa. Dan juga kita misalkan bulan ini check in DOD, nanti perkiraan bulan depan harganya naik atau turun, itu juga kita wajib paham ya teman-teman ya. Semua itu kita lakukan untuk mengejar keuntungan yang semaksimal mungkin dalam usaha ternak ini. Dan kita juga diharuskan untuk selalu menjaga hubungan yang harmonis ya teman-teman, di antara peternak dan juga bakul ya. Maksudnya begini teman-teman, misalkan kita dengan bakul rutinan, harganya biasanya kan selisih Rp500 atau Rp1.000. Itu kita juga bisa harus ambil sikap ya teman-teman soal itu. Jadi misalkan di harga mahal, misalkan selisihnya antara bakul panenan, bakul rutinan dengan bakul yang tidak rutin, itu biasanya selisih. Dan itu kita harus pintar soal itu ya teman-teman ya, soal mengambil sikap itu. Jadi kompleks sekali ya teman-teman di dalam beternak bebek ini, yang perlu kita pelajari, kita analisa seperti itu. Jadi tidak melulu asal beternak, ngasih makan, ngasih minum lalu pulang, tidak seperti itu. Semua harus berjalan beriringan, bersama-sama, harus seimbang seperti itu. Itu menurut saya seperti itu teman-teman. Jadi tidak bisa kita hanya beternak melulu tanpa memikirkan cari bakul, cari relasi,
cari bahan pakan ransum yang murah, begitu. Saya kira itu ya teman-teman, informasi untuk video kali ini. Semoga walaupun singkat dan bicaranya ya seperti ini, muter-muter bolak-balik, semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.